Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Petunjuk pembuatan kipas kertas. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Karena teks petunjuk berfungsi untuk memberikan panduan atau memberikan arahan yang baik, maka bahasa yang digunakan juga harus jelas dan rinci. Dan berikut langkah-langkah dalam menulis teks petunjuk. Yang pertama yaitu menjelaskan secara berurutan. Nah, dalam menulis teks petunjuk, kita harus menjelaskan cara melakukan sesuatu tersebut secara berurutan dari awal hingga akhir. Jangan terbalik dari akhir hingga awal ataupun secara acak. Jadi harus secara berurutan. Kemudian yang kedua yaitu dalam menulis teks petunjuk hendaknya menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, dalam menulis teks petunjuk menggunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele dan santun. Dan yang terakhir, hendaknya memperhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Baik, sekarang silakan kakak-kakak baca baik-baik teks petunjuk pembuatan kipas dari kertas berikut dan buatlah kipas dari kertas berdasarkan teks petunjuk yang telah dibaca. Kemudian tulis kembali langkah-langkah pembuatan kipas dari kertas tersebut dengan menggunakan bahasa kakak masing-masing. Perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa jenis energi, di antaranya energi matahari, angin, air, dan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas jenis energi lainnya, yaitu energi fosil. Apa itu energi fosil? Energi fosil adalah energi yang terbentuk karena adanya proses pembusukan secara alami dari sisa-sisa makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan yang mati ratusan juta tahun yang lalu yang telah membatu. Dari fosil-fosil makhluk hidup tersebut kemudian menghasilkan energi fosil seperti minyak bumi yang berbentuk cair, gas alam yang berbentuk gas, dan batu bara yang berbentuk padat.
Perbedaan wujud cair, gas, dan padat tersebut dikarenakan perbedaan pada tekanan dan panas yang diterima di perut bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi diolah menjadi beberapa produk BBM atau bahan bakar minyak seperti premium, pertalite, pertamax, solar, dan aftur, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar berbagai kendaraan seperti motor, mobil, hingga pesawat. Energi fosil ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu pulih yang sangat lama, yaitu hingga jutaan bahkan ratusan juta tahun kemudian. Sehingga kelak energi ini akan habis. Oleh karena itu, kita harus hemat dan bijak dalam menggunakan energi fosil ini ya kakak-kakak. Selain energi fosil, manusia mulai memanfaatkan jenis energi nuklir. Nah, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak ketika mendengar kata nuklir? Yap, pasti bom nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari energi atom. Atom sendiri merupakan unsur kimia terkecil dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Jadi seperti besi, bahkan hingga oksigen itu memiliki atom. Meskipun sangat kecil dan tidak dapat terlihat oleh mata, tapi atom ini menyimpan energi yang sangat besar sekali. Energi atom ini kemudian dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sebuah alat, yaitu reaktor nuklir. Makanya ada PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Sifat energi nuklir yang lebih efektif karena energi ini mampu menghasilkan energi panas dengan bahan yang lebih sedikit dibanding energi fosil, menjadi harapan yang cerah bagi kehidupan manusia di masa depan. Berbagai jenis energi ada yang bisa langsung dimanfaatkan dan ada pula yang harus mengalami perubahan bentuk terlebih dahulu agar lebih bermanfaat. Contoh, energi panas dan cahaya matahari bisa langsung dimanfaatkan untuk pencahayaan ruangan, untuk mengeringkan jemuran, untuk fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, jika ingin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, energi matahari harus diubah dulu bentuknya menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya panel surya. Contoh lain, energi angin juga dapat langsung dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, menerbangkan layang-layang, dan lain-lain. Namun, jika ingin dimanfaatkan untuk keperluan lain, energi angin tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi energi listrik. Begitu juga dengan energi air, dapat langsung dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. Kemudian juga dapat dimanfaatkan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi energi listrik menggunakan kincir dan generator listrik. Nah, setelah energi-energi tersebut diubah menjadi energi listrik, barulah manusia dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan seperti menyalakan lampu, televisi, setrika, salon atau speaker, kipas angin, dan lain-lain. Pada pemanfaatan energi listrik ini pun terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi bentuk energi lainnya, seperti energi listrik menjadi energi panas pada penggunaan setrika, energi listrik menjadi energi suara saat menyalakan salon atau speaker, energi listrik menjadi energi cahaya
saat menyalakan lampu, dan energi listrik menjadi energi gerak saat menyalakan kipas angin. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam jelas memiliki banyak manfaat. Sinar matahari, angin, air, dan sebagainya jelas memiliki pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Berikut contoh manfaat sumber daya alam sesuai fungsinya. Yang pertama yaitu sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya padi, jagung, sagu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu sumber daya alam dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, dan air. Dan yang ketiga, sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesehatan, misalnya tanaman jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Dan karena manfaatnya itu, tanaman-tanaman tersebut dinamakan sebagai apotik hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.